Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri ka'abidi wathanin. Oh, enggak kuat di sini. Yang di atas mestinya sini. Syaribul khamri ka'abidi wathanin. Wa syaribul khamri ka'abidil Lat wal Uzzah. Rawahul Harith. Al-Lat wal Uzzah min asnamil kuffar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum khamr itu seperti dengan orang yang menyembah berhala. Orang yang minum khamr, syaribul khamri, ka'abidil Lat wal Uzzah, seperti orang yang menyembah Lat dan Uzzah. Lat dan Uzzah ini adalah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Arab saat itu. Orang-orang Arab mereka menyembah berhala dulu, Pak. Di sekitar Ka'bah itu patung-patung dulu itu. Jumlah patungnya 360 patung. Tuhannya macam-macam. Ada yang disebut Lat, ada yang disebut Uzza, ada yang disebut Hubal. Coba jangan ramai ibu-ibu. Mereka menyembah itu semuanya. Datang Islam, berhala-berhala tadi itu ditumbangkan dan dinyatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alhamdulillah kita menjadi hamba Allah, penyembah Allah. Ada Tuhan bagian perekonomian, jadi kayak menteri ngono dulu. Ada Tuhan bagian perjodohan. Ada macam-macam dah Tuhannya. Datang Islam, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, enggak ada yang berhak diibadai di segala yang ada kecuali pencipta alam semesta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kebiasaan orang-orang Arab menyembah berhala. Mereka tadi itu minum minuman khamr, minum minuman arak, siang malam minum arak. Kebiasaannya mereka juga saling membunuh, hobinya perang, premanisasi. Yang kuat menekan yang lemah. Perempuan-perempuannya dulu rata mereka adalah perempuan-perempuan penghibur. Mereka perempuan-perempuan penghibur. Kalau udah mau keluar rumah, paesan setengah mati. Dilenggak-lenggokkan badannya untuk mencari perhatian laki-laki yang menyaksikannya. Alhasil fasad, kerusakan di mana-mana. Datang Islam. Itu yang ngomong sendiri ditegur ibu itu.
Suaranya sampai sini di apa itu? Ditegur. Yang ngomong sendiri ditegur. Datang-datang dari rumah, datang ternyata ngomong sendiri di sini. Didengarkan hadisnya Rasulullah. Datang Islam mengajarkan agama yang suci ini. Kebiasaannya perempuan yang suka paes. Mana? Kebiasaannya perempuan yang suka dia tadi itu mandang laki-laki dilarang sama Islam. Wagarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan tinggal di rumah ya. Yang banyak tinggal di rumah, jangan keluyuran di tengah jalan. Jumat aja enggak diwajibkan sama perempuan supaya enggak banyak keluar rumah. Menghantarkan jenazah aja tidak ditasyrik kepada perempuan supaya banyak tinggal di rumah. Jangan berpaes-paes menampakkan diri seperti perempuan-perempuan zaman jahiliyah. Islam datang begitu. Karena itu kebiasaan orang Arab bukan pakai cadar dulu. Kebiasaan orang Arab bukan pakai kerudung dulu. Islam yang mengajarkan nutup aurat pakai kerudung. Keliru kalau dikatakan itu adalah pakaian adat Arab. Enggak gitu pakaian adat Arab dulu. Paes-paes seperti sekarang ini. Keliru enggak ngelihat sejarah itu orang. Yang asalnya saling membunuh, yang asalnya saling bermusuhan, dijadikan satu saudara. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kamu. Dulu kamu saling bermusuhan, enggak aman. Enggak aman dulu. Saling bermusuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kalian sehingga kalian hidup sebagai saudara seagama. Masya Allah, nikmat damai. Enggak ada permusuhan. Dulu arak itu sudah menjadi minuman seperti kopi, seperti teh. Siang malam mabuk mereka. Datang Islam mengharamkan khamr, tapi bitadarruj, enggak langsung. Karena orang itu kalau sudah kecanduan sulit kalau langsung itu. Bitadarruj. Pertama, Islam menerangkan tentang bahayanya minuman keras. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang-orang bertanya tentang perjudian dan minuman khamr. Maka nyatakan bahwa bahaya daripada minuman khamr itu lebih banyak daripada manfaatnya. Ada orang menyatakan minum khamr itu bisa menghangatkan badan katanya.
Apalagi di daerah sejuk-sejuk. Ya, itu manfaat dikit kalau dibandingkan dengan bahayanya, baik pada kesehatan maupun pada moral. Itsmuhuma akbar min naf'ihima. Setelah manusia dikenalkan khamr ini adalah jelek, baru ada larangan pada batas-batas waktu tertentu. Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu itu melakukan sholat dalam keadaan mabuk sampai benar-benar kamu paham apa yang kamu baca. Akhirnya kalau mau minum khamr pagi hari, khawatir nanti telernya sampai dhuhur. Kalau minum dhuhur, setelah dhuhur, lebih dekat ke asar. Kalau ke asar, lebih dekat ke ke maghrib. Kalau maghrib, lebih dekat ke isya. Sehingga mereka kalau minum khamr, nunggu setelah isya. Terbatas sudah waktunya. Turun yang ke ayat berikutnya. Setelah udah terbiasa begitu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish syaitan. Khamr, perjudian yang macam-macam bentuknya itu adalah najis sebagai perbuatannya syaitan. Mereka meninggalkan menjadi manusia yang betul-betul berakhlakul karimah. Allah itu gandengkan keharamannya khamr dengan perjudian. Allah itu juga menerangkan bahayanya minuman keras dengan perjudian. Dua hal ini adalah pokok kerusakan umat. Yang membentuk premanisasi itu adalah dua, judi dan minuman keras. Karena itu harus tegas pemerintah itu. Enggak boleh membiarkan perjudian, apalagi ada TNI yang melindungi perjudian. Apa itu? Enggak benar. Tuh di Gading itu. Tempatnya perjudian. Ternyata bagian keamanan yang melindungi. Gak bener kan kalau begitu itu. Katanya menegakkan hukum. Hukum yang mana mau ditegakkan? Berantakan begitu. Gak bener. Innama yuridu syaitanu ayyugi'a bainakumul adawata fil baghdha'i wal maisir, kata Allah. Setan itu punya rencana untuk membuat permusuhan kepada manusia dan kebencian dalam dua hal programnya. Melalui minuman keras dan perjudian. Minta Pasuruan akhlaknya bagus, aman, tapi judinya dibiarkan begitu. Gak usah ditutup-tutupi dah. Gak usah ditutup-tutupi, mudah-mudahan kedengaran sama telinganya itu. Minuman keras dibiarkan ada di mana-mana. Gak akan bisa. Kalau kepingin Pasuruan aman, premanisasi tidak ada di Pasuruan, berantas dua hal ini. Minuman keras dan perjudian. Miras ada di mana-mana. Pirkoplu ada di mana-mana, pusatnya di Gading. Sabu-sabu ada di Ngemplak sana. Di Pajaran itu ada. Pejabat pemerintah kadang-kadang yang menjual. Pejabat pemerintah, kepala desa sebagian. Menjadi bandarnya. Mau ditutupi, nggak usah, biar tahu semuanya. Kurang ajar begitu kok. Ngerusak pemuda-pemuda.
Ngerusak itu. Dikasih senjata itu untuk ngamankan, Pak. Yang bayar itu rakyat. Lah kok rakyat dirusak akhlaknya? Enggak benar. Enggak benar itu semuanya. Kalau enggak ada yang berani ngomong begini, enggak ada akut mereka. Hati-hati ya. Udah ada di mana-mana anak kecil-kecil sekarang minum khamar, naudzubillah min dzalik. Kecanduan narkoba. Jangan pura-pura lah kita enggak tahu. Yang enggak tahu buta atau tuli itu. Ada di mana-mana. Nah, kita ini berharap anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Tapi kalau merasa aman itu bandar-bandarnya, bandar capjikinya, bandar togelnya, bandar pil kuplunya, bandar narkobanya, sabu-sabunya, nggak mungkin. Sulit nantinya, rusak akhlaknya anak kita. 20.000 Pak dapat 4 pil koplo itu. Dan itu bahaya sama saraf. Itu bahaya sama hati. Jebol itu anak-anak kita. Nanti sebentar lagi. Jualan begitu dibiarkan. Kok begitu bebasnya? Karena itu rakyat Pasuruan harus tahu semuanya. Tempatnya bandar Capjiki di Pasar Gading. Tempatnya bandar pil koplo di Gading. Gading mana itu? Dekatnya Kiai Romli sana. Ada masjidnya Kiai Romli. Tempatnya sabu-sabu kalau di kota ada di mana? Ngemplak. Kalau ada di kabupaten daerah Pajaran situ. Daerah Pajaran dekat Sidogiri sana. Jadi pengedar itu, pengedar. Enggak usah ditutupi itu. Supaya tahu, supaya kita anak-anak kita selamat itu semuanya. Baik, kembali kepada pembahasan khamar. Khamar ini, saudara, summiyat khamran. Kenapa disebut khamar? Khamar itu dari khamara yakhmuru, menutupi. Disebut khamar itu li'annaha takhmurul agla, karena menutupi akal. Yang paling berharga pada diri manusia ini, Pak, secara zahirnya adalah akalnya. Kalau sampai tidak punya akal, binatang lebih berharga. Saya mau tanya, kalau kelihatan auratnya itu kera, wajar apa enggak? Wajar. Malah kalau kerarokan itu enggak wajar. Kalau kelihatan kelaminnya kuda, wajar. Kalau kuda cawetan itu yang enggak wajar. Tapi kalau manusia, kelihatan auratnya, kelihatan kelaminnya, enggak wajar. Dengan minum khamar bisa orang itu hilang akalnya, mutu ada isin. Kalau binatang-binatang tadi itu gentayangan, wajar. Tapi kalau manusia tadi itu serentengan gentayangan, gak wajar. Kalau burung tadi itu berkicau, wajar, nikmat. Tapi kalau manusia dengan khamar jerat-jerat di tengah jalan, gak wajar.
Khamr itu menutupi akal manusia sehingga hidup sebagai yang tidak berakal. Ma'udzubillah min dzalik. Ini secara logika, secara manggul, secara agama udah jelas ummul khaba'ith. Ibunya kejahatan. Tahu ibu enggak? Ibu itu melahirkan anak cucu. Minuman keras ini melahirkan banyak kejahatan. Karena itu bahaya, ini bahaya. Membuat manusia bisa kecanduan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabul mu'min al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. La yashrabur rajulu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Ketika ada seseorang meneguk minuman keras, jangan dikatakan dia beriman. Artinya bahaya, bisa mati su'ul khotimah loh itu. Imannya sangat tipis. Khamr itu kalau dikenakan api, kobong, diombe. Tubuhnya kita ini, Pak, itu terdiri pada saraf-saraf yang sensitif. Bermiliat-miliat saraf, dikasih bahan bakar, rusak saraf-saraf ini. Karena itu akibatnya biasanya orang minum khamr itu terakhirnya fatal, rusak semuanya. Tubuhnya kita ini adalah nggak ada yang dari baja. Terus Mercy, mobil yang mahal itu, kalau sudah 10 tahun, onderdilnya itu yang dari baja, aus semuanya. Lah, tubuhnya kita ini onderdilnya tidak ada yang dari baja. Itu bekerja 24 jam. Saya ditambahi minuman keras. Loh, bahaya. Karena itu Islam anti daripada minuman keras. Nggak ada benernya minuman keras. Orang diperintahkan jangan tinggalkan jangan diminum minuman keras. Itu adalah bahaya. Tapi pabriknya nggak ditutup. Badai. Tahu enggak pabriknya minuman keras? Bukan di daerah Bali. Yang mayoritas bukan umat Islam. Bukan daerah Papua. Bukan. Di Mojokerto. Bir Bintang. Tegas enggak? Ayo, tegas enggak? Masyarakat diperintahkan gimana caranya supaya meninggalkan minuman keras. Lho sing ngresmina pabrik sapa? Yang mengizinkan pabrik itu siapa? Lucu jadinya ini. Kerjasama dengan para ulama untuk memberantas narkoba dan minuman keras. Loh, sing nglindungi sapa ini? Yang mengizinkan itu siapa? Pada batas-batas tertentu, persentase tertentu. Loh, kok lek ngombe sak botol bir Bintang udah mabuk dah? Pada batas tertentu, memangnya ada yang jaga? Ada yang jaga ketika minum. Lucu ini, lucu gitu loh. Karena itu yang pintar tadi bang Islam. Yang jelas, yang mengizinkan adalah pemerintah. Perintah yang harus tanggung jawab sampai di kiamat, harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak benar begitu. Jadi hal-hal yang demikian ini adalah
Hal yang sangat nista ya, hal yang sangat nista. Karena itu ayolah kita kerjasama beneran, biar akhlaknya bangsa Indonesia ini bagus. Nah, biar akhlaknya bangsa Indonesia ini adalah baik. Kalau udah kecanduan khamr repot. Jangan hanya sekedar pemakainya, bandar-bandarnya itu tangkap itu mereka. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada satu orang ditangkap sama pemerintahan yang zalim. Orang ini orang baik, dipaksa untuk berbuat dosa besar. Suruh milih. Ayo. Pilih bunuh, zina atau minum khamr. Bunuh, mikir dia, waduh, berarti bisa mengakibatkan anak-anaknya yatim, istrinya janda, dan itu satu bentuk kezaliman yang sangat. Kemudian zina, aduh, zina, anak-anakku gimana kalau denger ini? Wah, aib betul itu. Enggak mungkin. Khamr, ya wis, khamr wis. Sak cingkir ayo, sak seloki lo ya. Satu seloki aja lo ya. Akhirnya dia minum satu seloki. Lah. Ketika minum khamr itu iman itu entek, tipis. Walaupun itu sedikit satu seloki. Nggak bisa selagi. Akhirnya setan udah menguasai dalam hati. Rong seloki, telung seloki, entek sak botol, rong botol, sak peti. Udah hilang akalnya. Hilang akal, Pak. Hilang akal itu kalau berarti nggak bisa bedakan ayu, elek, nggak bisa bedakan. Cantik maupun jelek nggak bisa bedakan. Nggak bisa bedakan bau wangi dan bau busuk, nggak bisa bedakan. Hilang akal kok. Nggak bisa bedakan tua sama muda, nggak bisa bedakan. Apalagi dosa dan tidak dosa, nggak bisa bedakan. Akhirnya kelihatan perempuan diperkosa. Setelah diperkosa, marah-marah dia ambil senjata dibunuh. Tuh. Dari minuman keras akhirnya terjadi semua perbuatan dosa. Terjadi perzinaan dan terjadi pembunuhan. Disinilah Nabi menyatakan ummul khaba'ith, ibu daripada segala kejahatan. Anak-anak kecil berani nyolong, tahu nggak sebabnya? Kebanyakan adalah karena kecanduan pil atau minuman keras. Duitnya orang tuanya kadang-kadang dicolong, dicuri. Bahkan kadang-kadang ada yang maksa sama orang tuanya. Udah kecanduan, karena itu hati-hati. Anak-anaknya sampean diteliti. Kok ngini moto ya anakku? Loh, itu jangan-jangan suka pil, sudah kecanduan. Kok begini? Teliti, telok kuliti anakmu. Kadang-kadang tatuan. Udah mulai hancur dah itu akhlaknya. Lihat kupingnya anaknya sampean. Udah mulai anting-antingan. Itu sudah mulai. Lihat rambutnya modelnya sampean. Terus mulai ngepang. Itu sudah mulai. Udah mulai gondrong-gondrongan. Itu sudah mulai. Itu udah mulai diwarna-warni. Itu sudah mulai. Hati-hati. Itu sudah mulai. Nabi menggambarkan begini. Ya akhir zaman. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Shibran. Bishibrin.
wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Bakal terus kamu mengikuti jejak daripada Yahud dan Nasara. Enggak langsung cuma kalau kamu itu berubah total enggak. Satu jengkal, titik-titik berubah. Nanti perubahannya tambah gede lagi, satu hasta. Sampai akhirnya ngikuti 100%. Sehingga Nabi menggambarkan kalaupun Yahud dan Nasara masuk ke lubang biaya, kon melok-melok pisan. Waduh, melok-melok temenan. Asalnya dikit-dikit, rambut itu. Kalau pengajian ditutup mbek kopiah. Lama-lama berangkat pengajian ndak ada kopiah. Kalau mau sampai baru dipakai lagi. Mulai ini. Ini bibit ini, sak jengkal. Bentar lagi pakai celana disuwek denggule. Mulai lagi. Bentar lagi anting-anting cilik. Lama-lama rambutnya disemir. Lama-lama mulai pakai tato. Akhirnya sak mabuknya, sak jogetnya, sak lagu-lagunya, semuanya diikuti. Ndak maca Quran maneng, ndak salat lagi, kemudian ndak pengajian lagi, hidupnya sama dengan Yahudi dan Nasara. 100% tadi. Takonono wong-wong. Duduk wong kafir, wong Islam. Di siang hari ngamen ambek teler di Jarno. Padahal ana pos di kono. Tangkepen ngono iku kurang ajar kok. Karena itu perlu ketegasan yang serius lah. Ayo dibentuk Pasuruan ini daerah yang berakhlak mulia. 2 ini harus betul-betul diberantas, perjudian dan minuman keras. Loh, ini dilarang sama pemerintah juga kok. Undang-undang mengatur kok. Enggak usah takut sampean ngomong. Ini bukan hanya urusan agama. Undang-undang dasar juga mengatur, melarang itu semuanya, bentuk perjudian dan bentuk minuman keras. Karena itu nek ono sing tegas kene kok akhirnya tambah merajalela itu perbuatan yang demikian. Lah kalau sudah itu adalah ada payung hukumnya, enggak peduli tukang becak atau pejabat yang melakukan tetap harus dijerat. Aparat atau rakyat tetap harus dijerat, begitu seharusnya. Bahaya ini minuman keras ini. Ini di bumi Indonesia sudah betul-betul dirusak sama beberapa orang-orang ini. Merusak ini betul. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu harus waspada. Ya, desa-desanya sampean harus waspada. Ojo beti. Tegas. Ketika Anda tegas, maka mereka akan gentar. Ketika Anda takut, jadilah premanisasi. Mereka sok jadi jago. Mereka sok jadi hebat. Mereka sok jadi orang yang berani. Ojo beti. Kalau mereka tadi itu adalah dukungan setan, kamu dukungan malaikat Allah. Allah pokate wedi be ngono-ngono. Kintesan lek macam-macam. Biar ndak macam-macam dia dari itu. Ana wong andok-andoro main judi di Jarno. Ana sing ngedu petik main judi di Jarno, padahal wong telu. Wong 300 wedi kabeh. Apa iki? Kana kodong kabeh wong-wonge. Sing tegas sampean. Enggak ada yang takut, kompak begitu. Kompak untuk memberantas kemaksiatan. Ya, dalam jalur hukum tentunya. Kompak untuk memberantas perbuatan dosa. Akhirnya kalau enggak ada ngono.
Wedi wong sak gading wani sing cap diki wong 10 tok. Coba marah mereka semuanya. Gak kira wani. Karena itu gak iso dengan cara yang baik, ya cara rame gitu loh. Nah, tapi jangan cara rame dulu. Nanti disalahkan. Jangan membuat hakim sendiri. Endi hakime saiki? Endi hakime saiki? Lah kalau model begini kan repot. Ini namanya kucing-kucingan ini namanya. Nggak bener ini. Karena itu harus kita bergerak. Ya, kita berharap Pasuruan ini adalah aman. Aman. Pasuruan ini, Pak, dikawal sama aulia. Luar biasa Pasuruan ini. Di kota di situ ada Habib Hadi bin Shadiq, Syekh Bakar bin Salim, ada Habib Alwi bin Segaf, ada Habib Ja'far, ada Habib Abdul Qadir, ada Habib Umar, ada Mbah Selaga, ada Mbah Gede, ada juga di situ Kiai Abdul Hamid, Kiai Yasin, Kiai Masimam, luar biasa. Ada di daerah kabupaten wake, ada Kiai Khalil, Kiai Sidogiri, ada Kiai Abdul Karim, ada Mbah Semendi, ada Kiai Ahmad Jufri, ada, waduh hebat Pasuruan ini. Hebat. Dirusak begini-gini. Enggak benar itu semuanya. Nah, karena itu ayo kita Pasuruan, kita warga Pasuruan saling bahu membahu untuk mempertahankan Pasuruan adalah kota yang berakhlakul karimah, kota yang tidak setuju dengan minuman keras, kota yang tidak setuju dengan narkoba, kota yang tidak setuju dengan perjudian, kota yang berharap pemudanya adalah pemuda yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Setuju enggak sampean? Karena itu ayo pulang nanti kita buat daerah kita semuanya bersih daripada itu. Enggak usah takut, enggak usah kita minder. Insya Allah kita didukung oleh para ulama, didukung oleh para habaib, didukung para dai-dai. Dan mudah-mudahan insya Allah menjadi PR bersama, menjadikan daerah kita daerah yang aman, damai, nikmat, aman sama damai ini. Sehingga onar kan orang-orang itu gitu loh. Yang buat onar kan orang-orang itu. Premanisasi ini harus ditiadakan ada di kota Pasuruan sehingga betul-betul menjadi aman. Amin Allahumma amin. Permintaan untuk yang meninggal dunia banyak sekali di sini. Untuk yang sakit juga banyak, ya, khususnya ibu saya juga sakit, yang sekarang dirawat ada di rumah sakit, yang punya hajat, yang hamil, anak yang baru lahir, yang ujian. Semoga insyaallah yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera, panjang umur, sehat walafiat, yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang punya hajat semoga Allah sampaikan hajatnya, Allah permudah segala urusan dan kesulitannya, dan mudah-mudahan yang hamil insyaallah melahirkan anak yang soleh, begitu juga anak yang baru lahir, yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Ala hadini yakunia salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan.
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يلبث عليه اسم عليك باطلا. فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب. والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.